Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita melanjutkan gerak hidup kita pada hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik. Kami mengucap syukur buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dan menerangi kami, untuk kami bisa mengerti, memahami, dan dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, di zaman akhir menjelang kedatangan Tuhan, seperti saat sekarang ini, di mana keadaan dunia semakin sukar, dan sifat manusia semakin rusak dan jauh. Yang menambah kegelisahan dan penderitaan dalam umat menjalani kehidupan dalam mengiring Yesus. Banyak hal yang akan menggoncangkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Juga muncul banyak penyesatan, penyamaran-penyamaran yang dapat merasuki hati dan pikiran orang-orang percaya untuk menjadi bimbang dan mulai meragukan kebenaran tentang keilahian Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Tetapi puji syukur, ada kabar baiknya saudara, untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi ini. Tuhan Yesus jauh-jauh hari sudah mempersiapkan satu pesan wasiat penting untuk diingat oleh murid-murid dan umat-umatnya, yang pada pagi hari ini pesan ini menjadi tema renungan kita. Roh Kudus menyatakan kebenaran. Bacaan kita akan terambil di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-26. Mari kita sama-sama membacanya, dan saya bacakan juga untuk saudara. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudara, janji dan pesan Yesus ini harus kita hayati sungguh-sungguh, bahwa hanya oleh Roh Kudus yang sebagai roh penghibur, pembela, sebagai roh kebenaran yang akan bersaksi tentang kebenaran Yesus Tuhan kita. Sejak dari kedatangannya, tentang pengajarannya, tentang kematiannya, terus sampai akhirnya janjinya kedatangannya yang kedua kali. Karena jelas Kristus adalah sang kebenaran itu sendiri. Dia telah menyatakan kebenaran itu dengan kuasa Allah. Dan sekarang roh kebenaran yang dari Bapa itu diberikan kepada kita umatnya. Supaya dengan kuasa yang sama itu, kita juga diutus untuk bersaksi, menyatakan kebenaran tentang Dia kepada segala bangsa. Hal ini penting bagi kita, saudara. Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat menemukan, kita tidak dapat mengungkap dan memahami kebenaran firman Tuhan. Hanya Roh Kudus yang mampu membuka hati dan batin kita untuk dapat menghayati segala karya dan jejak-jejak kehidupan Yesus secara benar. Roh penghibur, roh kebenaran yang akan menolong saudara dan saya untuk
mengajar dan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran tentang Yesus. Tentang Yesus sebagai satu-satunya sabda Allah yang sejati. Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Seperti di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Dengan Roh Kudus ini kita dapat menjadi mengerti tentang Allah dan juga firman-Nya. Dengan Roh Kudus ini kita dapat memiliki kerinduan dan hasrat untuk selalu belajar dan mencari kebenaran firman Tuhan. Dengan Roh Kudus kita dapat menyingkapkan setiap rahasia dari kebenaran firman Allah. Roh Kudus akan memberikan kita hikmat untuk kita mampu melakukan firman Tuhan itu sendiri. Dan dapat memberikan keberanian untuk memberitakan dan mewartakan kebenaran tentang Yesus ini kepada orang lain. Betapa luar biasanya peran Roh Kudus dalam kehidupan kerohanian kita, saudara. Dan yang terpenting di sini, kita mau membuka hati dan merelakan diri untuk digarap oleh Roh Kudus. Ingat, saudaraku, bahwa roh hidup kita adalah napas Allah. Artinya, hidup kita itu milik Allah. Dan ada tertulis, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Artinya di dalam diri kita harus ada ruang Maha Kudus untuk Roh Kudus dapat bertahta di dalam hidup kita. Jadi mari saudaraku, biarkan hidup kita dipimpin, disertai, dan dituntun oleh hikmatnya Roh Kudus. Biarkan Roh kebenaran terus membimbing dan menerangi kita di setiap peristiwa-peristiwa hidup kita. Sehingga kita dapat memancarkan kebenaran Yesus. Di dalam hidup kita ada gambar potretnya Yesus, kekasih jiwa kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Untuk kami senantiasa bersandar lewat tuntunan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami boleh mampu menyatakan kebenaran tentang Yesus. Menyaksikan tentang Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terus tuntun kami, bimbing dan terangi dalam setiap gerak hidup kami. Dan semuanya untuk kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas.